Tanggal 14 Maret, hari ke-74. Refleksi dan penyembahan. Menghadapi tantangan. Ketika kita menaruh kekhawatiran kita di tangan Tuhan, Tuhan akan memberikan damai di hati kita. Refleksi. Minggu ini Anda telah membaca mengenai para hakim bangsa Israel, para pemimpin militer yang berjuang untuk membebaskan bangsa Israel dari hasil dosa yang terus-menerus. Lebih dari selusin hakim dijelaskan dalam kitab Hakim-Hakim, tetapi Deborah dan Gideon adalah dua yang terbaik. Deborah, seorang nabiah dan penulis lagu, sangat berperan dalam membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Kanaan. Gideon, pria pemalu dengan identitas yang tidak mengesankan, memimpin kelompok militer yang paling tidak biasa di dunia dalam melakukan penghancuran terhadap tentara Midian, tanpa peperangan yang seperti layaknya dilakukan pada zaman itu. Potret bayangan yang lebih besar dan hidup di paruh terakhir kitab Hakim-Hakim adalah kisah Simson, seorang pria dengan kekuatan fisik yang luar biasa dan kelemahan moral yang sama luar biasanya. Diatur oleh orang tuanya sejak lahir untuk melakukan pelayanan khusus kepada Tuhan, Simson mengakhiri hidupnya dengan kegagalan dan penghinaan. Potensi besarnya dan keruntuhan moral yang sama besarnya mencerminkan kondisi bangsa Israel yang menjadi sangat korup dan terdegradasi pada akhir kitab Hakim-Hakim, yang bahkan kebrutalan dan amoralitasnya tidak lagi menyebabkan orang-orang Israel merasa malu. Kisah Rut bersinar sebagai pengecualian akan keadaan menyedihkan ini. Rut, orang Moab itu, menukar keamanan di tanah airnya agar mendapatkan hak istimewa mengenal satu-satunya Allah yang benar. Adorasi. Manusia dapat merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Dan sangat mungkin jika Anda berada pada posisi Gideon, maka Anda tidak ingin menghadapi tantangan yang dihadapi Gideon ketika Tuhan menurunkan kekuatan tempurnya sehingga dapat memberi kemuliaan besar bagi Tuhan semesta alam. Ambillah pen atau pensil Anda, dan mari kita melakukan perhitungan matematika sederhana. Seberapa banyak tentara orang Midian sebelum pertempuran dimulai? Menurut Hakim-Hakim pasal 8 ayat 10, hanya ada 15.000 tentara yang tersisa setelah 120.000 orang jatuh dalam pertempuran, yang akan menghasilkan total berapa ribu tentara musuh sebelum pertempuran dimulai. Menurut Hakim-Hakim pasal 7 ayat 3, Gideon memiliki 10.000 tentara yang tersisa setelah 22.000 orang pulang dengan ketakutan. Tambahkan kedua jumlah orang itu, maka berarti Gideon memulai dengan berapa ribu orang? Itu berarti awalnya Gideon menghadapi peluang dari 135.000 berbanding 32.000, atau kira-kira 4 berbanding 1. Apa yang Tuhan katakan tentang kemungkinan itu? Baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2. Setelah orang yang takut pergi, tentara Gideon dikurangi menjadi hanya berapa ribu? Tentara Midian masih berjumlah sama, yaitu berapa ribu. Sekarang, Gideon menghadapi kemungkinan 135.000 berbanding 10.000, atau sekitar 13 banding 1. Apa yang Tuhan katakan tentang kemungkinan itu? Baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 4. Setelah ujian air minum, tentara Gideon dikurangi menjadi hanya berapa laki-laki? Baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Sementara tentara Midian masih berjumlah sama, yaitu berapa ribu. Itu berarti Gideon sekarang menghadapi rintangan 135.000 berbanding 300, atau kira-kira 450 berbanding 1. Dan apa yang Tuhan katakan tentang kemungkinan itu? Baca Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7.
Aplikasi. Tuhan senang memberikan kemenangan besar dari suatu kondisi di mana kemungkinan kekalahan akan terjadi. Kadang-kadang Tuhan sepertinya berusaha keras untuk memastikan bahwa kemungkinan kemenangan itu tidak bisa dialami oleh bangsa Israel. Sehingga ketika kemenangan tercapai, hanya ada satu penjelasan, Tuhan yang melakukannya. Apakah Anda memiliki keberanian untuk melakukan apa yang Gideon lakukan? Sebelum Anda menyimpulkan bahwa Gideon adalah orang suci dalam perjanjian lama, ingatlah bahwa ketika ceritanya dimulai, dia meringkuk di tempat pemerasan anggur, mencoba melarikan diri dari mata orang Midian. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11-12. Hal ini menunjukkan bahwa Gideon hanya pelayan sederhana yang mematuhi Tuhan meski kemungkinan untuk menang pada saat awal tidak ada. Mungkin Anda melihat bahwa saat ini tidak ada peluang bagi Anda untuk meraih kemenangan atas cacat fisik, masa depan yang tidak pasti, atau situasi keluarga Anda yang memerlukan solusi. Berilah Tuhan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya kuat dan Anda akan melihat tantangan yang Anda hadapi berubah menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.